Halo Bro Bre, kembali lagi bersama gue ABC Movie. Kali ini kita akan ngebahas film yang berjudul King Richard. Film ini diperankan sama Will Smith ya Bro Bre. Kisah inspiratif dari Richard William yang sangat berpengaruh dalam membesarkan dua atlet tenis dunia bernama Venus dan Serena. Berasal dari keluarga berkulit hitam membuat mereka sering dipandang sebelah mata sama orang lain. Tapi Richard bilang dengan tegas kalau anak-anaknya akan jadi orang sukses. Maka dari itu dia selalu memupuk kepercayaan sama 5 anaknya, terutama Venus dan Serena. Karena dia selalu yakin kedua anaknya yang berkulit hitam akan jadi wanita yang gak dipandang remeh sama orang lain. Terlihat di awal film di jalan menuju latihan ke lapangan tenis, mereka terlihat akrab sekali dalam mobil. Dan saking humorisnya, Richard bilang ke anak-anaknya, sampaikan salam ke orang yang udah tiada. Say hi to the people that's gone. Hi to the people that's gone. Mereka selalu berlatih setiap hari. Kemudian ada seorang kakek yang lagi lewat sampai bilang ke Richard, kau jarang tidur istirahat ya? Get much rest ever, do you? Don't not come to a sleeper but a dream. Tapi Richard bilang, tidur itu cuma menghasilkan mimpi. It's unbelievable. Give your daddy a kiss. Lalu setelah latihan dan pulang ke rumah, istrinya khawatir ke Richard. Karena setiap hari dia selalu melatih anak-anaknya dari pagi sampai menjelang malam. Dan malamnya dia harus bekerja sepanjang malam. Tapi Richard nggak mempermasalahkannya. Dia malah bilang kita harus tetap yakin dan sesuai rencana. Karena kita punya seorang juara di kamar. Istrinya ngasih saran apa nggak sebaiknya kita cari pelatih aja buat mereka. Di sisi lain, mereka ini hidup dengan pas-pasan. Dan mengharukannya, pas mengucapkan selamat tidur ke anak-anaknya, Richard bilang, suatu hari seseorang akan memberikan uang $1 juta ke kalian. Dan kalian bisa beli kasur sebanyak yang kalian mau. Singkat cerita, Richard berusaha mencari pelatih tenis buat Venus dan Serena dengan menemui beberapa pelatih profesional dan menontonkan video-video latihan mereka. Berharap pelatih tersebut mau melatihnya dengan gratis. Tapi calon pelatih pertama yang ditawarkan malah bilang gak ada yang gratis hari ini, pipis aja bayar. Gak akan ada yang mau menerimanya. Ini kayak minta orang mempercayai kalau kau punya 2 Mozart selanjutnya, itu susah. Dengan tatapan sedih, kecewa, dan kebingungan, Richard tetap melatih anaknya. Kemudian malam harinya saat makan malam, keluarga mereka terlihat sangat akrab. Richard juga sempat-sempatnya menghibur saat berdoa. Ya Tuhan, tolong jangan sampai ada yang gemuk karena makan semua makanan ini. Singkat cerita, keesokannya dia mengajak anak-anaknya bertemu calon pelatih keduanya. Di tengah perjalanan, dia melewati banyak rumah-rumah yang mewah dan megah. Sambil bercanda dia bilang, suatu hari kalian akan punya rumah seperti itu. Bahkan lebih dari itu. Karena kita selalu memiliki rencana dan komitmen. Dan komitmen itu akan menjadi kenyataan suatu hari nanti. Jadi tunjukkan ke mereka betapa berbahayanya kalian. Coba tunjukkan wajah berbahaya kalian. Sesampainya di sana mereka bertemu pelatih 2 atlet tenis terhebat. Richard bilang ke pelatihnya bisa nggak lihat anak-anak saya memukul bola sebentar. Tapi pelatihnya menolak karena nggak ada waktu. Nggak lama untungnya salah satu atlet hebat itu pergi keluar dan dia memanfaatkan momen itu. Dia nanya ke salah satu atletnya nggak keberatan kan ngeliat anaknya bermain sebentar. Dia pun nggak masalah. Akhirnya pelatihnya pun mau melihat permainan anaknya. You, Pete Sampras gonna steal your stuff. You wanna try something a little different? Okay, so start in the middle. Si pelatih yang terlihat lebih tertarik ke Venus lalu memutuskan mau jadi pelatihnya. Dan saat pulang ke rumah mereka memberi kejutan kalau mereka udah dapat pelatih. Tapi sebenarnya untuk Serena harus bayar kalau mau dilatih. Sedangkan Richard yang gak punya biaya gak bisa memenuhinya. Dan karena Richard gak tega bilang ke Serena, dia minta istrinya buat nyampein. Serena pun sedih merasa ini gak adil. Tapi seketika ibunya bilang, kau punya hal hebat juga mulai sekarang. Karena ibu yang akan melatihmu sekarang. Kita diperlihatkan hari-hari Venus menjalani pelatihan profesional dan hari-hari Serena dilatih dengan ibunya dengan apa adanya. Mereka terlihat sangat bersemangat. 25, oh, halfway there, come on. Tapi di tengah latihan Richard malah berdebat cara melatih anaknya sama pelatihnya. Dia malah kayak ngajarin pelatihnya. Hari-hari. Kemudian setelah latihan pelatihnya nawarin, apa kau mau ikut kompetisi junior?
Karena dari sanalah kita bermula, sebelum masuk ke kompetisi profesional. Dan kompetisi junior pertama mereka dimulai. Di awal pertandingan, Richard dan Venus terlihat gugup, tapi dia bisa mengatasinya. She's nervous. That was good. No adversity, that's okay. Pertandingan demi pertandingan, dia melaluinya dengan baik. Dan akhirnya mendapatkan piala kemenangan pertamanya. Thank you. Yeah, no more tennis talk. And stop all that bragging. Tapi pas di jalan balik, Richard yang gak suka anak-anaknya terlihat sombong, malah berencana mau ninggalin anaknya di supermarket dan jalan kaki aja ke rumah. Tapi gak jadi karena dibela sama ibunya. Why is it that you gotta ruin everybody else's day? Yeah, I was. Thank you, mother. She made me come back. Who got my Kemudian sesampainya di rumah, Richard ngajak anak-anaknya nonton film Cinderella. Di akhir cerita dia nanya ke anak-anaknya, pelajaran apa yang bisa kalian pelajari dari Cinderella? Tapi karena anak-anaknya nggak dapat pelajaran yang dimaksud Richard pun ngajakin nonton filmnya sekali lagi. Tapi mereka nggak mau. Dan akhirnya Richard menyampaikan pelajaran yang bisa didapat, yaitu adalah selalu rendah hati. Nggak peduli perlakuan orang lain ke kita, nggak peduli betapa direndahkannya, kita harus selalu rendah hati. Dan jangan pernah merasa sombong, walaupun sulit disadari. Singkat cerita, di pertandingan Venus berikutnya, diam-diam Serena juga ikut mendaftarkan dirinya di kompetisi usia 10 tahun. Dan Richard yang nggak tahu kalau Serena juga ikutan, kaget dengar orang bilang anakmu yang satunya jago juga. Seketika Richard dan istrinya pun memastikan datangin ngeliat Serena. Dan dia kagum dengan semangatnya. Dia juga bilang, kau yang memulai, maka kau harus menyelesaikannya. Akhirnya kita diperlihatkan Venus dan Serena mendapatkan 2 piala sekaligus. Terus lucunya Venus nawarin tukeran piala ke adiknya. Dia bilang, aku suka warna perak. Oke, aku suka warna gold. Singkat cerita, Venus dan Serena ditawari agent untuk memajukan karirnya. Tapi karena agent ini terlihat menyinggung rasnya, dan penawaran kontrak yang terlalu menguntungkan pihak agent, Richard menolaknya. Malah di akhir obrolan dia malah nggak sengaja kentut. That girl, all white sport. That's why we pick tennis. Look, they offering rackets. Dia juga memutuskan berhenti bekerja sama dengan pelatih Venus karena berbeda pendapat terhadap karir Venus. Coach is gonna take them for free if they're not playing juniors. Man, I don't understand. Remember? And I think you're a pretty good coach. Man, we gotta get him. Mercy. Richard pun mencoba mencari pelatih baru untuk anaknya. Dia menghubungi pelatih profesional Rick Kumis. Dan keesokannya Rick langsung datang ke rumahnya melihat keahlian anak-anak. How'd a girl go? Move fast feet, good. Let's have fun. Yeah. Good. I like it. Have fun. Next Michael Jordan on your hands. Oh no, brother man. Dia sangat terkagum melihat keahliannya, sampai tiba dia menawarkan kontrak kerja sama ke mereka. Richard pun menyetujuinya asalkan kita sekeluarga diikut sertakan sebagai tim Venus dan Serena pindah ke Florida. Akhirnya kesepakatan pun disetujui, mereka pun menuju ke Florida. Di perjalanan mereka terlihat sangat bahagia. Dan sesampainya di Sports Center, dia disambut oleh Rick. Dan ditunjukkan di sini adalah tempat lahirnya petenis-petenis hebat. Hebatnya dia juga dikejutkan ditawarin bermain sebentar sama petenis hebat, Jennifer Capriati. Sontak mereka kaget dan sangat antusias. Alright girls, let's go. Warm up slow. Bang! Come on, get in there and dig. Kill it. Tapi di saat mereka lagi bermain, Rick kaget. Richard bilang kita nggak ngizinin mereka bermain di kompetisi junior lagi. Sedangkan itu adalah peraturan yang harus dilakukan sebelum masuk ke kompetisi profesional. Kita akan langsung memainkannya di turnamen profesional nanti. Di sini anak-anak cuma fokus berlatih dan menjalankan kehidupannya sebagai anak-anak normal pada umumnya aja. Rick yang mendengarnya pun terlihat kesel dan kebingungan, merasa dirinya dipermainkan. Singkat cerita, 3 tahun sudah berlalu. Venus dan Serena terlihat semakin mahir dan terus berlatih. Suatu hari ada kompetisi junior dan Venus memohon ke pelatihnya buat bujuk ayahnya menyetujuinya ikut dalam kompetisi. Soalnya dia udah merasa haus bertanding. Tapi Richard tetap menolak dengan alasan sampai dia merasa anaknya udah siap ikut bertanding di profesional baru boleh.
Saat ini biarin aja anak-anak hidup normal seperti pada umumnya aja. We had a practice scheduled. Tournament's just a few weeks away. Pull him out to train with other coaches behind my back? Daddy, what? Why? What happened? It's okay, Junior. I'm not gonna let him bring. Proud of yourself. Hari selanjutnya pun kita diperlihatkan istrinya marah, bilang kalau Venus ini udah besar. Biarkan dia memutuskan jalannya sendiri. Kalau enggak, mungkin dia akan meninggalkanmu. Atau mungkin ini semua karena kau terlalu takut kalau kau akan gagal. Dan malamnya dia menemui Venus di lapangan berkata, aku harus melindungi ibu dari segalanya. Langkahmu selanjutnya yang kau ambil ini terlalu berat. Itu bukan hanya untuk dirimu sendiri, tapi mewakili seluruh orang berkulit hitam yang selalu dipandang sebelah mata. Tapi dengan yakinnya Venus bilang, aku akan jadi nomor 1 di dunia kan? Dan akhirnya kompetisi besar pertama Venus dimulai. Tapi sebelum dimulai ada agent lagi yang nawarin kontrak sebesar 3 juta US dollar. Tapi Venus menolaknya dan bilang dia hanya mau menunjukkan kemampuannya. Seketika pelatih Rick Kumis kecewa kebingungan kenapa ditolak. Kemudian keesokannya saat pertandingan pertamanya dimulai, kita diperlihatkan dia sangat terlihat gugup. Tapi akhirnya dia bisa mengatasinya. Dan saat melakukan servis terakhir, dia udah diwawancara menyatakan keberuntungannya dalam kemenangan tadi. Dan dia yakin akan mengalahkan siapapun di pertandingan selanjutnya. Lalu tibalah saat pertandingan terakhir. Terlihat sangat megah dan banyak orang yang menantikan pertandingan ini. Venus berjalan keluar dari lorong dengan penuh keyakinan. Pertandingan Venus Williams melawan mantan juara dunia terhebat disaksikan dengan penuh ketegangan. Di awal pertandingan, Venus terlihat memimpin jauh. Tapi di tengah-tengah bertanding, lawannya malah meminta break karena mau ke toilet. Dan seketika penonton pun malah memprovokasi Venus dengan mengatakan terlalu konyol dan berlebihan. Venus pun mulai kena mental. Nggak lama akhirnya pertandingan pun dilanjutkan. Tapi Venus terlihat kehilangan konsentrasinya karena udah kena mental. Dia pun sampai terjatuh. Richard dengan wajah khawatirnya mencoba menghampirinya lebih dekat. Dan pada akhirnya, dia harus tetap kalah. Setelah itu, Richard menyemangatinya dengan bilang, kau udah bagus bisa mengimbangi pemain nomor 1 di dunia. Kau udah menggetarkannya. Tapi kalau kau nggak menghargai dirimu saat ini, kau nggak akan bisa menjadi juara selanjutnya. Maka bangkit dan keluarlah dengan penuh keyakinan. Dan saat keluar, ternyata semua orang udah menantinya dengan bangga. Sembilan bulan kemudian, Venus dikontrak dengan Reebok sebesar 12 juta dolar bro bre, di usianya yang masih 16 tahun. Serena juga ikut tur kompetisi 2 tahun kemudian. Dan di usianya yang 41 tahun, Venus mendapat peringkat nomor 1 di dunia. Serena di usia 40 tahun juga udah 23 kali menjuarai kompetisi nasional bro bre. Mereka semua menjadi orang hebat sesuai mimpi Richard Williams. Film ini itu bagus banget bro bre menurut gue. Pelajaran yang gue dapat dari film ini bro bre, semua berawal dari mimpi. Tapi pasti mimpi kita udah terlalu banyak kan, jadi jangan kebanyakan tidur. Ketika mimpi kita pikirkan, mimpi itu berubah bentuk jadi rencana. Ketika rencana itu kita ucapkan, rencana berubah bentuk jadi komitmen. Dan ketika komitmen kita lakukan, komitmen berubah bentuk lagi, jadi kenyataan.
tomat. Gimana menurut kalian tentang film ini bro bre? Menegangkan dan melemaskan ora?